panjenengan nembe midhangetaken sangang dasa sekawan koma sekawan FM Radio Suara Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bainama hiya fi istilahil usuliyyin tutlaqu ala ma jaa manqulan anin nabi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yanus alaihi fil kitabil aziz. Adapun menurut usuliyyin, sunnah itu adalah dalil selain Al-Qur'an. Dalil yang bukan Al-Qur'an dikatakan sunnah. Karena sumber pengambilan hukum di dalam Islam yang asli hanya dua, Quran dan sunnah. Nah, ketika ahli usul membicarakan hal ini di dalam kitabul usul atau kutubul usul, maka yang mereka maksud adalah dalil-dalil yang bukan Al-Quran. Jadi dalil-dalil yang bukan Al-Quran dikatakan sunnah, yaitu sesuatu yang dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dinaskan ataupun yang tidak ada di dalam Al-Kitabul Aziz.
bal innama nussa alaihi min jihatihi sallallahu alaihi wasallam. Kana bayanan lima fil kitabi aula. Baik itu penjelasan bagi apa yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun tidak. Ya, seperti misalnya tafsir tentang beberapa ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini disebut sunnah oleh usuliyin ataupun tidak. Yaitu bukan penafsiran dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian wa tutlaq sunnah fi istilah fuqaha ala ma laysa biwajib. Adapun menurut ahli fikih, fuqaha, ketika mereka menggunakan istilah sunnah, amalan ini adalah sunnah, maksudnya adalah amalan yang tidak wajib atau identik dengan sinonim dari kata mustahab atau mandub, yaitu yang berpahala apabila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Atau menurut usuliyin adalah sesuatu yang tidak diperintahkan secara tidak ada perintah yang ditekankan tentangnya, atau tidak ditekankan perintah tentangnya. Ya, tidak ada perintah yang ditekankan tentangnya. Nah, itulah yang dikatakan mandub atau mustahab atau sunnah. Ya, misalnya salat rawatib, salat witir, salat malam dikatakan sunnah, artinya tidak wajib. Kalau kita kerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Wa yuqal hadza syai' sunnah, ay laisa bi fardin wala wajib, wala muharram wala makruh. Dikatakan oleh ahli fikih, fuqaha mengatakan misalnya ini sesuatu yang sunnah. Maksudnya bukan fardu, bukan pula wajib, bukan haram, dan bukan pula makruh. Walakin sunnah inda katsirin minas salaf awsa'u min dzalik. Namun pengertian sunnah menurut mayoritas ulama salaf lebih luas dari itu. Seperti kita sebutkan tadi, ya, pengertian sunnah ataupun sunnah menurut istilah ulama akidah atau para ulama yang berbicara di dalam usuluddin, buku-buku akidah, kalau kita temukan kata-kata sunnah, maka maksudnya adalah petunjuk yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat beliau, baik dalam bidang ilmu, akidah, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Ya, nah demikian. Idh ya'nuna bis sunnah makna awsa'u min ma'naha indal muhaddisin wa indal usuliyin wa indal fuqaha. Jadi makna sunnah menurut mayoritas ulama salaf, khususnya ulama-ulama yang berbicara di dalam bidang usuluddin, lebih luas daripada makna yang dimaksud oleh muhaddisin, usuliyin maupun ahli fikih. Yang mereka maksud dengan sunnah, idya'nuna bis sunnah muwafaqatul kitabi was sunnah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, yaitu muwafaqatu, kesesuaian seseorang dengan Al-Qur'an, sesuatu yang sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah sahabat-sahabat beliau, sawa'un fi umuril i'tiqadat awil ibadat, baik itu di dalam masalah-masalah i'tiqadat, keyakinan-keyakinan akidah maupun ibadah. Wa yuqabiluha al-bid'ah, dan dia merupakan lawan sebagai lawan dari kata bid'ah. Dia merupakan lawan dari al-bid'ah. Kalau dikatakan sunnah, berarti ini adalah lawan dari bid'ah. Demikian ikhwan fiddin. Fa yuqal fulanun ala sunnah, fulan berada di atas sunnah. Maksudnya adalah idza kanat a'maluhu ala wifqil kitabi wa sunnah, jika amalnya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sunnah di sini sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat-sahabat beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara sunnah beliau dan sunnah sahabat-sahabat beliau. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha wa tamassak biha.
Nabi mengatakan, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Al-khulafa'ur rasyidin yang dimaksud dalam hadis ini adalah para sahabat seluruhnya, bukan hanya khulafa'ur rasyidin yang 4. Ya. Itu adalah penyebutan secara simbolik. Maksudnya adalah semua sahabat. Ya, ala ra'sihim khulafa'ul arba'ah. Karena sahabat-sahabat yang lain mengikuti khulafa'ur rasyidin di dalam hal agama dan dunia mereka. Ya, karena mereka adalah khalifah kaum muslimin pada saat itu. Jadi itu adalah penyebutan secara simbolis. Maksudnya adalah seluruh sahabat. Nah, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjadikan mengembalikan domir yang seharusnya kembali kepada sunnah beliau dan sunnah sahabat beliau dengan domir mufrad, yaitu addu alaiha bin nawajis wa tamassaku biha, tidak bihima, dengan keduanya. Artinya Rasulullah SAW menyamakan antara sunnah beliau dan sunnah sahabat-sahabat beliau. Dan itulah dia pemahaman yang dianut oleh as-salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang, yaitu mereka tidak membedakan antara sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat-sahabat beliau. Dalil yang lain adalah sabda Nabi SAW ketika beliau menjelaskan tentang 73 golongan yang masuk neraka, terpecah belahnya umat ini menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka dan 1 yang selamat. Ketika ditanya, "Famanin najiyah ya Rasulullah?" Siapakah yang selamat itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa-apa yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya, yaitu sunnah beliau dan sunnah sahabat-sahabat beliau. Ini merupakan dalil bahwa beliau tidak membedakan antara sunnah beliau dan sunnah sahabat-sahabat beliau. Maka dari itu, ya, kita dapat pahami penuturan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan Shiratal Mustaqim. Beliau mengatakan mereka adalah Rasulullah SAW telah meletakkan kami di pangkal jalan itu dan ujungnya adalah surga. Rasulullah meletakkan kami. Ini adalah isyarat mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah, dan sunnah yang mereka jalani itu adalah sunnah yang diridhai oleh Rasulullah SAW. Ya, demikian ikhwan fillah. Jadi ini merupakan dalil juga bahwa ya as-sunnah yang dimaksud ya para ulama itu meliputi sunnah Nabi dan sunnah sahabat-sahabat beliau. Ya, sebagaimana penafsiran dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ya ketika menafsirkan Shiratal Mustaqim, yaitu Rasulullah wa man ma'ahu, Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau. Ya, nah demikian. Wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnah yaqsuduna al-kalam fil i'tiqadat. Tapi mana tadi? Wa yuqal fulanun 'alal bid'ah. Dan dikatakan fulan itu di atas bid'ah. Idza kana 'amaluhu mukhalifan lil kitabi was sunnah au ahaduhuma. Fulan di atas bid'ah. Maksudnya adalah jika amalnya, jika perbuatannya itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah atau salah satu dari keduanya, ya, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan walafdzus sunnah fi kalamis salafi yatanawalu sunnah fil ibadat wa fil i'tiqadat. Ya, lafaz sunnah, ya, lafaz sunnah, ya, perkataan sunnah di dalam ucapan-ucapan as-salafus saleh itu meliputi sunnah di dalam ibadat-ibadat dan sunnah juga di dalam masalah aqidah, yaitu i'tiqadat, usuluddin. Walaupun wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnah yaqsuduna al-kalama fil i'tiqadat. Walaupun mayoritas ulama-ulama yang menulis tentang sunnah ataupun tentang usuluddin, yang mereka maksud dari perkataan as-sunnah adalah sunnah di dalam masalah-masalah aqidah. Sunnah di dalam masalah-masalah akidah, yaitu bagaimana berakidah yang benar, baik itu berkaitan tentang tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Bagaimana menurut sunnah, bagaimana menurut salaf, ya, ataupun di dalam bab iman, bagaimana mengimani Allah dengan benar, mengimani para rasul dengan benar, mengimani kitab-kitab suci dengan benar,
mengimani hari kiamat dengan benar, mengimani takdir dengan benar. Ini termasuk sunnah. Ikhwani fid din azanillahu jami'an. Wa yaqulu rahimahullahu fil Hamawiyah. Dan di dalam kitab lain yaitu kitab Al-Hamawiyatul Kubra, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan as-sunnah hiya ma kana alaihi Rasulullah, sesuatu atau pedoman yang telah dijalani oleh Rasulullah, yang Rasulullah berada di atasnya. Pedoman yang telah dijalani oleh Rasulullah, i'tiqadan wa iqtisadan, qaulan wa amalan. Baik itu i'tiqad maupun amalan, baik itu ucapan maupun amalan. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi meliputi akidah. Jadi meliputi akidah dan juga ibadah. Maka dari itu ikhwan fillah, di dalam buku-buku usul sunnah, ya, misalnya usul sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad, atau buku-buku usul sunnah yang lainnya, Asy-Syari'ah, Al-Ibanah, Al-Kubra, ya, atau Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan buku-buku usul sunnah lainnya, kita dapati juga di dalamnya beberapa poin yang berkaitan dengan ibadah, yang itu memisahkan antara Ahlus Sunnah dengan ahli bid'ah. Misalnya di dalam masalah, ya kita katakan qasrus shalah, ya, mengqasar salat, atau membasuh khuf. Membasuh khuf itu dimasukkan oleh sebagian ulama akidah di dalam kitab-kitab usuluddin. Ya, karena ada kelompok bid'ah yaitu Syiah yang mengingkari hal ini, menolak sunnah ini, yaitu mengusap khuf, mengusap sepatu ataupun kaos kaki. Mereka mengingkari sunnah ini. Ya, mereka mengingkari sunnah ini. Nah, demikian. Wa yaqulu Ibnu Rajab rahimahullahu taala wa katsirun minal ulama al-mutaakhirin yakhussus sunnah bima yata'allaqu bil i'tiqad. Mayoritas ulama-ulama mutaakhirin mengkhususkan sunnah ini untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Li'annaha asluddin, karena akidah itu adalah asluddin, usuluddin. Wal mukhalif laha ala khatarin azim, dan orang yang menyelisihi usuluddin itu berada di atas bahaya yang besar. Qultu, penulis mengatakan di sini, as-sunnah idza utliqat fi babil aqaid innama yuqsadu biha ad-dinu kamilan. Perkataan as-sunnah jika digunakan di dalam bab akidah, maka maksudnya adalah agama secara menyeluruh, secara utuh. As-sunnah artinya ad-din. La ma istalaha alaihi ulamaul hadis wa ulamaul usul wa ulamaul fiqh. Bukan sunnah menurut istilah ulama hadis, ulama usul maupun ulama fikih. Ya, Ibnu Rajab mengatakan as-sunnah hiya at-tariq al-masluk. Sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Fa yasmulu dzalika at-tamassuk bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu meliputi berpegang teguh dengan pedoman Nabi, pedoman khulafaur rasyidin, yaitu para sahabat, minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal. Ya, baik itu dalam hal i'tiqadat, akidah, keyakinan, amalan maupun ucapan. Jadi sunnah itu identik dengan ad-din secara utuh, secara menyeluruh. Jadi kalau kita katakan seorang itu di atas sunnah, maka dia berada di atas din yang utuh, yang sempurna, yang kamil. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara total. Bagaimana kita masuk ke dalam agama secara total? Yaitu dengan sunnah. Karena tanpa sunnah kita tidak dapat mengamalkan agama secara total, secara menyeluruh, secara utuh. Ya, bagaimana kita bisa melaksanakan sholat secara utuh kalau kita tidak merujuk kepada sunnah? Bagaimana kita bisa memahami ya ayat-ayat sifat? Padahal mayoritas Al-Quran, ayat-ayat Quran ditutup dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam Islam secara utuh kalau kita memahaminya menurut paham Mu'tazilah? Maka kita ingkari semua ayat-ayat sifat. Atau kita memahaminya menurut pemahaman Khawarij. Maka kita menyelewengkan banyak sekali ayat-ayat yang ditujukan kepada orang kafir, kita tujukan kepada orang muslim.
Nah demikian. Jadi tidak mungkin kita masuk ke dalam Islam secara utuh tanpa sunnah. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tadi bahwa sunnah itu adalah agama secara menyeluruh, meliputi berpegang teguh dengan pedoman Nabi para khulafaur rasyidin, yaitu para sahabat, baik itu dalam hal i'tiqadat, amalan maupun ucapan. Ya khani fiddin azani. Al-musammayat asy-syar'iyyah di ahli sunnati wal jamaah. Nama-nama syar'i bagi ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan ahli syai'i hum akhassun nasi bihi, adalah orang yang paling spesial terhadap sesuatu tersebut. Dikatakan ahli, anggota maksudnya. Jadi di dalam bahasa Melayu, orang-orang Malaysia menggunakan kata-kata ahli ini bermakna anggota. Dia termasuk ahli, dia termasuk anggota. Ya sebenarnya itu lebih tepat untuk digunakan juga di dalam bahasa Indonesia. Ahli itu anggota, yaitu bagian dari sesuatu. Orang yang spesial terhadap sesuatu disebut ahli. Ya, ahli sunnah wal jamaah, yaitu mereka adalah orang-orang yang paling spesial, khusus terhadap sunnah dan jamaah. Wa yuqalu fil lughah ahlur rajuli akhassun nasi bihi. Di dalam bahasa Arab maksudnya disebutkan ahli seseorang, yaitu orang yang paling khusus terhadapnya. Ahli bait yaitu sukanuhu. Dikatakan ahli bait maksudnya adalah penghuninya. Ahlul Islam maksudnya mayyit yadinu bihi,
Ahlus sunnah sejati al-khalisah minal bid'ah, yang terbebas dari bid'ah-bid'ah, yaitu yang tidak masuk dalam kelompok-kelompok bid'ah ataupun tidak mengikuti manhaj bid'ah tersebut. Wa yakhruju bihi sa'iru ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Dengan pengertian yang kedua ini, keluarlah semua penganut-penganut bid'ah seperti al-khawarij, al-jahmiyah, murji'ah, syiah, dan ahli-ahli bid'ah lainnya. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, falafdhu ahli sunnah yuradu bihi man athbata khilafatul thalatha. Lafal ahli sunnah maksudnya adalah, kata beliau, orang-orang yang menetapkan khilafah yang 3, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Fayadkhulu fi dzalika jami' at-tawaif illa ar-Rafidhah. Maka masuklah, dengan pengertian seperti ini, masuklah semua kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam kecuali Rafidhah. Wa qad yuradu bihi, dan kadang-kadang maksudnya adalah, ini makna yang lebih khusus. Yang pertama tadi yang disinggung oleh Syekhul Islam adalah makna am. Kemudian beliau mengatakan wa qad yuradu bihi, ini adalah makna khas, ahlul hadis was sunnah al-mahdah, yaitu ahlul hadis, ahlus sunnah yang murni, sejati. Fala yadkhulu fihi illa man yusbitu sifat lillahi ta'ala. Tidaklah masuk dalam pengertian ini kecuali orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan innal Qur'an ghairu makhluq wa anna Allah yura fil akhirah wa yusbitul qadar, dan mengatakan sesungguhnya Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti di akhirat, yaitu dalam surga, dan menetapkan adanya takdir baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika minal umur al-ma'rufa inda ahli hadis wa sunnah, dan perkara-perkara poin-poin usuluddin lainnya yang dikenal di kalangan ahlus sunnah wal jamaah atau ahlul hadis wa sunnah. Idzan, kesimpulannya kata beliau, fa ahlus sunnah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah itu adalah ashabu Rasulillah, sahabat-sahabat Rasulullah, li'annahum talaqqaw anhu mubasyarah. Karena mereka ini adalah generasi yang talaqqaw anhu, yang menerima secara talaqi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hidayah dengan mereka, dengan keimanan mereka, dengan agama mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang di antara sama mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan dengan sahabat-sahabat Rasulullah, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Jika mereka beriman, yaitu manusia beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada hari kiamat, hari berbangkit, beriman kepada takdir baik dan buruk datangnya dari Allah, sebagaimana imannya kamu, imannya kalian. Kalian siapa di sini? Para sahabat. Faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapat hidayah, yaitu mereka telah berada di atas jalan yang benar, di atas hidayah. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling darinya, fa innamahum fi syiqaq, sesungguhnya mereka itu berada di dalam permusuhan, di atas permusuhan terhadap kamu.
Ya. Artinya mereka pasti memusuhi kamu. Jadi ahli bid'ah itu pasti memusuhi ahlu sunnah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi mereka ini sahabat-sahabat Rasulullah telah talaqi agama ini, telah menerima agama ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung menerima, talaqau anhum bashirah usul al-i'tiqad kama talaqau umur al-ibadah. Mereka langsung mendapatkan akidah, tarbiyah akidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, barang siapa yang mengatakan bahwa para sahabat menyimpang akidahnya, sesat sepeninggal Nabi, bahkan kafir, ya, maka orang ini ikhwan fillah azanillahu jami'an, ya, lebih sesat daripada hewan. Ya, kenapa? Karena berarti dia telah menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salah membina sahabat-sahabatnya, hingga sahabat-sahabat beliau meyakini akidah yang menyimpang, berjalan di atas jalan yang salah. Tidak ada yang mengatakannya kecuali orang-orang yang sesat, yaitu kaum Rafidah. Hingga dikatakan, kalaulah orang-orang Yahudi ditanya, siapakah yang terbaik sesudah Musa alaihissalam, mereka akan menjawab ashabu Musa, sahabat-sahabat Musa. Kalaulah orang Nasrani ditanya, siapakah yang terbaik sesudah Isa alaihissalam, mereka akan menjawab hawariyun, yaitu sahabat-sahabat Isa. Namun apabila orang-orang Rafid ini, Rafidah, Syiah Rafidah ditanya, siapakah yang terburuk sesudah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menjawab sahabat-sahabat beliau. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rekomendasi untuk sahabat-sahabat beliau ini dari langit. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman, yang berbaiat ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah meridai mereka, dan mereka memiliki keistimewaan yang tidak akan dimiliki oleh generasi yang datang sesudah mereka, yaitu mereka bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menyertai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati manusia, maka Allah mendapati hati yang terbaik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk mengemban risalahnya dan menjalankan amanahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati sesudah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mendapati hati yang terbaik sesudah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati para sahabat beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menyertai nabinya dan untuk menegakkan agama dan syariatnya. Demikian ikhwan fillah. Fahum a'raful khalqi bisunnatin nabi. Tidak syak lagi, mereka adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah Rasulullah. Ya, mereka yang mengerti, ya, tentang satu hadis, bagaimana turunnya hadis itu, bagaimana keluarnya hadis itu, asbabul wurudnya. Demikian juga ayat-ayat, mereka mengetahui asbabun nuzulnya. Ya, maka suatu hari pemahaman sahabat di dalam agama ini adalah acuan, adalah pedoman. Jadi dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dari itu suatu ketika Umar bin Khattab, ini riwayat disebutkan oleh Al-Imam Syatibi, Abu Ishaq Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Suatu ketika Umar menyendiri dan berkata dalam hatinya, mengapa umat ini terpecah belah? Padahal agama mereka satu, kiblat mereka satu, nabi mereka satu, ya, kitab suci mereka juga satu. Umar tidak mendapatkan jawaban yang pas. Maka ia pun memanggil Abdullah bin Abbas, bertanya kepada beliau. Ya, beliau memanggilnya. Datanglah Abdullah bin Abbas. Ya, lalu Umar mengajukan pertanyaan tersebut kepada Ibnu Abbas, turjumanul Quran, habrul ummah. Maka Ibnu Abbas menjawab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Kita di sini adalah sahabat, karena di sini adalah pembicaraan antara dua orang sahabat, Umar dan Ibnu Abbas. Al-Quran itu diturunkan kepada kita.
kita membacanya dan kita memahami maksudnya. Nanti akan datang satu kaum yang membaca Al-Quran, lalu mereka memahami menurut persepsi mereka masing-masing, menurut pemahaman mereka masing-masing. Jika sudah demikian, mereka pasti berselisih. Jika mereka berselisih, mereka pasti akan saling menumpahkan darah. Nah, Umar takjub dengan jawaban Abdullah bin Abbas ini. Itulah jawabannya. Ketika umat ini keluar dari pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah, mereka berselisih. Mereka berbeda pendapat. Hingga tentang Allah mereka berbeda pendapat. Kalau ditanyakan di mana Allah, maka mereka pasti berbeda pendapat. Mereka akan memberikan 1001 jawaban. Jawabannya sebanyak orang yang ditanya. Nah, demikianlah apabila umat ini tidak kembali kepada pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah, fa innahum fi syiqaq. Sesungguhnya mereka itu berada di atas permusuhan terhadap kamu. Jika mereka tidak mengikuti akidah, iman sebagaimana imannya kamu wahai para sahabat. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw, fa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Wa atba'u laha mimman jaa'a ba'dahum, dan merekalah orang yang paling mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan orang-orang yang datang sesudah mereka. Yaitu yang paling kuat komitmennya memegang sunnah-sunnah Nabi. Oleh karena itu ada satu ungkapan yang dibawakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalaulah itu satu kebaikan, niscaya para sahabat lebih dulu melakukannya. Karena mereka adalah ahrasun nasi ala khair, alal haq. Mereka adalah orang yang paling bersemangat dan paling berambisi untuk meraih kebaikan dan kebenaran. Paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'maquha ilman, paling dalam ilmunya. Wa abarruhum quluban, yang paling baik, yang paling bersih hatinya. Yang paling baik hatinya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi. Kalaulah itu satu kebaikan, maka mereka akan lebih dulu mendahuluinya, melakukannya, ikhwan fiddin. Jadi mereka adalah orang yang atba', yang paling komitmen memegang sunnah-sunnah Rasulullah. Wa ahlus sunnah ayatan hum at-tabi'una lahum bi ihsan. Dan ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. At-tabi'una lahum bi ihsan. Mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik, yaitu secara total. Tidak mengambil sebahagian dan membuang sebahagian. Mengambil sebahagian, membuang sebahagian. Ini tidak ihsan. Jadi dalam mengikuti pedoman sahabat-sahabat Rasulullah, sunnah-sunnah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambil seluruhnya. Ambillah dengan kuat, artinya dengan sungguh-sungguh sunnah-sunnah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan salah satu di antara usul sunnah adalah wattarkul bid'ah. Salah satu pesan Imam Ahmad kepada kaum muslimin adalah wattarkul bid'ah kullaha, meninggalkan bid'ah seluruhnya. Karena tidak akan sempurna seorang itu berada di atas sunnah kecuali dengan meninggalkan semua bid'ah. Jadi bid'ah itu tidak boleh dipilih-pilih meninggalkannya. Wah, kalau bid'ah Sufiyah, Syiah ditinggalkan. Berani membantahnya, habis-habisan memeranginya. Tapi kalau bid'ah Khawarij, wah ini kayaknya mereka ada baiknya juga. Ada baiknya juga. Kayaknya sama penampilannya, komitmennya dengan sunnah kepada kita. Ingat bahwa Khawarij ini tidak berada di atas sunnah. Jadi Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali mengatakan bahwa Al-Khawarij ini walaupun di dalam bab i'tiqad, bab tauhid dia lurus, tapi di dalam bab lainnya mereka menyimpang. Dan mereka tidak berada di atas sunnah. Walaupun di dalam beberapa bab mereka menyepakati ahlu sunnah. Di dalam beberapa bab mereka menyepakati ahlu sunnah. Tapi mereka bukan termasuk ahli sunnah. Maka dari itu dikatakan Khawarij ini bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Jadi meninggalkan bid'ah itu secara total juga. Karena ada sebagian orang kalau untuk memerangi Syiah, untuk memerangi Sufi luar biasa. Artinya sungguh-sungguh dia. Tapi kalau untuk memerangi Khawarij,
ya, orang-orang Harokah, maka dia setengah hati, atau bahkan dia mengatakan, udah, antum jangan sibuk membantah mereka. Nah ini nggak total mengikuti sunnahnya, ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi Imam Ahmad mengatakan wa tarkul bid'ah kullaha, meninggalkan bid'ah seluruhnya, baik itu bid'ah di dalam akidah maupun bid'ah di dalam ibadah, baik bid'ah di dalam bab tertentu, dalam satu bab maupun di dalam seluruh bab. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan dipilah-pilih, tinggalkanlah bid'ah itu seluruhnya. Demikian. Wa ahlus sunnahum aidan attabi'una lahum bi ihsan. Ihsan tadi kita katakan yaitu dengan baik, maksudnya adalah dengan menyeluruh, secara total. Al-muqtafuna atharahum fi kulli asrin wa misrin, dan mengikuti jejak langkah mereka ya di setiap zaman dan tempat, ya di mana dan kapan saja. Wa ala ra'sihim ahlul hadisi wal athar, dan yang terdepan dari mereka adalah ahlul hadis wal athar. Ahlul hadis wal athar. Walamma kana hadzal laqab, ketika sebutan julukan ahlus sunnah ini yutlaqu ala ashabi Rasulillah, disematkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ahum ala ma kanu alaihi minal huda, dan juga disematkan kepada orang-orang yang mengikuti jalan yang mereka tempuh, petunjuk yang mereka tempuh. Tanaza'at at-tawa'if hadzal laqab, maka kelompok-kelompok yang lainnya ya berebut-rebut untuk memakai ya dan menyematkan gelar ini kepada mereka, untuk mereka. Maka banyaklah orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah. Ya, Asy'ariyah mengaku ahlus sunnah, Al-Maturidiyah mengaku ahlus sunnah, Khawarij mengaku ahlus sunnah, Murji'ah mengaku ahlus sunnah. Namun ikhwani fiddin, al-ibrah bil haqa'iq laysat bid-da'awi. Ya, jadi ibrah itu adalah dengan dilihat dari hakikat yang ada, bukan dari sekedar pengakuan. Ya, pengakuan itu sangat mudah. Enggak ada yang lebih mudah daripada membuat satu pengakuan. Tapi yang paling sulit adalah membuktikan. Pembuktian adalah sesuatu yang sangat susah. Maka dari itu ikhwani fiddin azanillahu jami'an, al-asma' la tughayyirul haqa'iq. Nama-nama itu tidaklah merubah hakikat. Kalau isinya air, maka dikatakan air. Walaupun berada di dalam botol khamar, khamar tetaplah dikatakan khamar walaupun berada di dalam botol air. Artinya apa? Al-asma' la tughayyirul haqa'iq. Nama-nama itu tidak merubah hakikat sebenarnya, ikhwani fiddin. A'azzanillahu wa iyyakum. Ketika bid'ah berkembang di dalam Islam, di dalam tubuh kaum muslimin, wa innahu lamma nasha'atil bid'ah fil Islam wa ta'addadat firaqud dalal, dan semakin banyak pula bermunculan kelompok-kelompok yang sesat, arsad, aliran-aliran sesat di dalam Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, dahulu mereka tidak bertanya tentang sanad. Siapa saja yang mengatakan qala Rasulullah kami terima. Namun ketika muncul bid'ah di dalam Islam, ya, maka kami pun mengatakan sammu lana rijalakum. Coba sebutkan kepada kami siapa perawi-perawi kalian. Jika dia berasal dari kalangan ahlus sunnah, kami terima hadisnya. Namun jika dia berasal dari kalangan ahli bid'ah, maka kami tolak hadis atau riwayatnya. Nah demikian, mulailah ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an muncul ilmu jarah dan ta'dil. Ya, mulailah disaring ya dan dimurnikan sunnah-sunnah ini dari bid'ah-bid'ah yang mengotorinya, riwayat-riwayat palsu. Karena salah satu munculnya bid'ah ini adalah riwayat-riwayat yang palsu ini. Ya, nah demikian. Wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawa. Maka setiap kelompok mengajak kepada bid'ahnya dan hawa nafsunya. Ma'intisabihim fi dhahir ila al-Islam. Walaupun secara zahir ya, mereka menampakkan keislaman.
Karena setiap kelompok pasti akan mengajak orang lain kepada Quran dan hadis. Ya, maka dari itu datangilah setiap kelompok, tanyakanlah kepada mereka, apa pedoman kalian? Quran dan hadis. Enggak ada yang mengatakan ya selain itu. Mereka mengatakan Quran tangan kanan, hadis tangan kiri. Artinya apa? Pedoman kami Quran dan hadis. Ya, begitulah ikhwani fiddin. Ya, jadi coba lihat, setiap kelompok pasti akan mengajak orang lain kepada bid'ahnya. Ini adalah isyarat ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, hati-hatilah terhadap setiap kelompok bid'ah walaupun kelihatannya jinak. Nah, ini enggak apa-apa ini, dia enggak berbahaya. Siapa bilang tak berbahaya? Setiap kelompok bid'ah pasti akan mengajak orang lain kepada bid'ahnya. Hari ini saja coba lihat ikhwani fiddin, a'azanillahu wa iyyakum jami'an, musuh-musuh ahlus sunnah dari kalangan ahli bid'ah. Coba lihat sufi. Mereka merekrut, mengkader, mengirim orang-orang, murid-murid ya ke tempat ke mahat-mahat mereka di luar. Ya, untuk dikader menjadi apa? Penerus ataupun pendakwah mereka. Demikian juga Syiah. Tiap tahun ribuan ya, dari pemuda-pemuda ya di negeri ini dibawa ke tempat mereka untuk dikader, untuk direkrut agar menjadi pendakwah mereka, untuk memerangi sunnah dan ahlu sunnah. Demikian juga orang-orang khawarij, takfiriyun, coba lihat, merekrut, mengkader pemuda-pemuda dibawa ke tempat-tempat pelatihan mereka untuk dijadikan sebagai pendakwah mereka, ya, pendakwah mereka. Dan untuk memerangi sunnah dan ahlu sunnah, untuk memerangi salaf dan manhaj salaf. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi setiap kelompok itu akan mengajak orang lain kepada kelompoknya, sebagaimana kita ahlu sunnah juga mengajak manusia kepada sunnah ini, mengajak manusia kepada manhaj salaf. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, walaupun secara zahir ya lahiriahnya mereka menampakkan keislaman. Ya, mereka memunculkan ya image ya yang baik, kelihatannya baik. Kelihatannya ini adalah muslim sejati. Ya, seperti misalnya Syiah, coba lihat. Dia bersembunyi di balik jubah apa? Tasawuf. Ya. Bersembunyi di balik jubah tasawuf, ikhwani fillah. Masuk ke tengah-tengah kaum muslimin ya atas nama ajaran tasawuf hingga tak nampak bahwa mereka adalah Syiah. Demikian juga kaum khawarij sekarang ini, takfiriyun, harakiyun, coba lihat, masuk dengan jubah apa? As-sunnah. Memakai juga istilah-istilah sunnah, bahkan istilah-istilah salaf untuk mengelabui kaum muslimin dan untuk mengotori dakwah as-salaf, ikhwani fiddin, ya. Jadi ada sesuatu yang harus kita perhatikan baik-baik. Kana labudda li ahlil haq ayyurafu bi asma'in tumayyizuhum an ahlil bidah, an ahlil ibtida' wal inhirafil aqidah. Maka ketika terjadi kesamaran di tengah-tengah kaum muslimin, semua orang mengaku Islam tapi tidak jelas siapa yang sunnah, siapa yang berada di atas sunnah, siapa yang berada di atas bid'ah, maka harus ada pembeda, nama yang membedakan antara mereka dengan ahlul bid'ah, ya, orang-orang yang menyimpang di dalam akidah. Ya, fadhaharat hina idzin asma'uhum asy-syar'iyyah al-mustamiddah minal Islam. Maka pada saat itulah muncullah nama-nama syar'i bagi mereka yang itu diambil dari Islam dan tidak terpisah sedikit pun dari hakikat Islam itu sendiri. Maka Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, "I'lam rahimakallah anna sunnata hiyal Islam, anna al-Islam hiya al-Islam huwa sunnah was sunnah hiyal Islam." Ketahuilah wahai, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu semua, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam, tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Amin asma'ihim, di antara nama-nama mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Ta'ifatul Mansurah, Ahlul Hadisi wal Athar, As-Salafiyun. Inilah nama-nama yang hak, ikhwani fiddin, yang diambil, yang berasal dari nas-nas, ya. Siapa saja memperhatikan nama-nama tersebut, wal muta'ammil fi asma'ihim yadhhar lahu annaha kulluha tadullu alal Islam. Ya, kalau kita perhatikan nama-nama tersebut, maka seluruhnya menunjukkan kepada Islam. Ya, misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-Islam huwa sunnah.
Kemudian al-firqatun najiyah ini diambil dari hadis iftiraqul ummah. Terpecah belahnya umat ini menjadi 73 golongan, 72 di dalam neraka kecuali satu yang selamat, an-najiyah. Siapa al-firqatun najiyah itu? Yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian juga at-ta'ifatul mansurah. Ini juga berasal dari hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Siapa mereka yang zahirina 'alal haq, yang zahir di atas hak? Apa kata para ulama berkaitan dengan Ta'ifatul Mansurah ini? Ya, Imam Ahmad mengatakan kalau mereka bukanlah ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Artinya tidak ada tafsiran lain selain ahlu hadis. Menurut Imam Ahmad dan para ulama-ulama lainnya, seperti Al-Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi, ya, Al-Hakim dan lain-lain sebagainya. Ya, yang menafsirkan ataupun yang menjelaskan hadis tentang Ta'ifatul Mansurah itu, golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah yang zahirina 'alal haq tadi, yaitu ahlul hadis wal athar. Ya, hingga Imam Ahmad mengatakan kalau bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka. Maksudnya adalah tidak ada tafsiran lain tentang Ta'ifatul Mansurah itu selain ahlu hadis. Ini menurut Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian ya juga kata-kata salafiyun nanti kita bahas secara khusus setelah bab ini, ikhwani fiddin. Ya, setelah bab ini. Jadi semuanya menunjukkan kepada Islam. Wa ba'du tsabitun lahum bin nas wal ba'd hasala lahum bisababi tahqiqihim lil Islam tahqiqan sahihan. Ya, sebahagiannya ditetapkan berdasarkan nas dan sebagian yang lain melalui penelitian mereka terhadap Islam dengan penelitian yang benar, dan nama-nama tersebut menyelisihi ya wahiyya tukhalifu musammayati ahli bidah wa alqabihim, menyelisihi nama-nama ahli bid'ah dan istilah-istilah yang mereka gunakan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Jadi kalau kita lihat ya, nama-nama tersebut yaitu ahlus sunnah wal jamaah, al hadis, ya, ahlul athar, firqatun najiyah, ta'ifatul mansurah atau dan juga as-salafiyun. Nama-nama tersebut tidaklah keluar dari hakikat Islam itu sendiri, dan nama-nama tersebut berbeda dengan nama-nama yang dipakai oleh ahli bid'ah untuk kelompok-kelompok mereka. Nama-nama kelompok ahli bid'ah. Ada beberapa perbedaan yang mencolok antara nama-nama ahlus sunnah ini dengan nama-nama ahli bid'ah. Yang pertama, bahwa nama-nama tersebut merupakan penisbatan yang tidak pernah terpisah walau sesaat pun dengan umat Islam sejak awal terbentuknya di atas manhaj an-nubuwah. Dan nama tersebut meliputi seluruh kaum muslimin yang berjalan di atas jalan generasi pertama, serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam mengambil ilmu dan dalam metode memahaminya. Seperti ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratun alal haq. Akan senantiasa ada satu kelompok di kalangan umatku yang tetap teguh di atas kebenaran dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama tersebut ya merupakan penisbatan yang tidak terpisah dengan Islam dan umat Islam. Artinya tidak mengotak-ngotak kaum muslimin, ya tidak membeda-bedakan kaum muslimin, ya tidak memecah belah kaum muslimin. Yang kedua, bahwa nama-nama tersebut mencakup Islam secara keseluruhan, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ia tidak memiliki tendensi khusus yang bertentangan dengan kitab dan sunnah, baik berupa penambahan maupun pengurangan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ketiga, annaha alqabun minha ma huwa thabitun bis sunnati sahihah wa minha ma lam yabras illa fi muwajati ahli al-ahwa'i wal firaqid dhalah li raddi bid'atihim. Bahwa nama-nama tersebut sebagiannya ditetapkan dengan sunnah yang sahih, ya seperti hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Semuanya adalah hadis-hadis yang sahih, dan sebagian yang lainnya tidaklah muncul kecuali untuk menentang para pengikut hawa nafsu dan kelompok-kelompok sesat untuk membantah bid'ah mereka dan membedakan diri dari mereka serta menghindari keserupaan dengan mereka.
dan juga untuk membungkam mereka. Ya, kita kita sudahi dulu, nanti kita sambung lagi setelah salat Isya insyaallah. Ya. Nah, demikian, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. 94.4 FM Radio Suara Quran, Media Kalam Ilahi.